Ya, beliau Ustadz Novan tuh guru kita, ya bapak angkat kita gitu kan. Beliau yang ngayomin kita sih selama ini, tidak dipungkiri. Masakan seafood langsung nyalawur gitu. Ya itu pasti hakul yakin tuh pasti pakainya angsiu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Anambas TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik lagi bersama saya dan Fatih. Tentunya di channel TV, di channel YouTube Anambas TV, channelnya para mu'alaf insya Allah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kami dan tim Anambas TV berkunjung, masya Allah, ke kediaman Ko Abdullah, ya masya Allah. Yang ternyata Ko Abdullah ini adalah alumni santri daripada pesantren Anambas Center, bener kok? Ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Gimana, sehat kok? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini terakhir kita ketemu kan di BSD sana ya. Iya. Tapi sekarang ini sudah lumayan besar nih, masya Allah. Ya nih numpang, alhamdulillah masih numpang juga. Iya, Dan betul Pak. seperti yang saya lihat Ko Abdullah ini kayaknya agak seger ya, masya Allah ya. Semoga Allah berikan selalu kesehatan. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Baik. Habis vaksin ya? Oh, vaksin. Oh, Iya. masya Allah. Genapin booster ya? Ada lagi ya vaksinnya ya? Ya, Oke. di booster ya. Oke, ya Ko Abdullah ini adalah alumni dari Pondok Pesantren Anambas Center, yang dimana waktu itu kita tahun berapa Ko mondok di Anambas itu? Anambas itu 2008, 2008 2009 nih. 2008 2009. 2009. Ya pokoknya di akhir 2008 sampai 2011. Oh, masya Allah ya. Ya. Berarti ini apa namanya, bisa dibilang senior ya? Ya generasi Generasi kedua awal. sih ya. Oh, generasi kedua ya. Awal tapi udah kedua hitungannya. Generasi kedua ya. Ya. Masya Allah. Oke. Nah, nanti insya Allah kita akan coba sharing-sharing sama Ko Abdullah yang qadarullah, beliau juga adalah seorang mu'alaf dulunya ya. Dan sekarang bukan lagi mu'alaf ya. Insya Allah. Karena sudah bertahun-tahun ya, bener kok. Ya insya Allah kita ya predikat mualaf jangan selamanya ya. Iya. Malu kita mualaf terus ya. Iya, betul ya. Mukalaf ya harusnya. Betul, mukalaf. Tapi nanti insya Allah Ko Abdullah akan membagikan kisahnya, Ko. Perjalanan lika-likunya mendapatkan Islam itu kan mungkin nggak mudah ya, Ko ya. Iya betul. Tapi sebelum ke kisahnya Ko Abdullah nih, bagi pemirsa Anambas TV yang ingin mendukung dakwah pesantren Anambas Center, silakan untuk menyalurkan donasinya yang sudah kami sediakan, linknya di nomor rekeningnya di bawah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kita semua insya Allah. Amin. Oke. Baik, silakan Ko. Mungkin awal-awal saya mau tanya dulu. Dulu tinggalnya di mana Ko? Aktif tinggalnya itu kesehariannya di mana? Sebelum ke Anambas itu. Kalau Ana sih sebenarnya kelahirannya Pontianak. Cuma karena ayah orang Bangka, Tionghoa Bangka, jadi kita hanya numpang lahir aja di Pontianak. Oh. Gedenya di Bangka. Jadi secara kultur ya lebih condong ya orang Tionghoa Bangka lah gitu. Oh, oke. Ya, jadi lebih mendominasi Ya. secara penerapan dan secara luar dalam seperti itu. Ya. Biasanya kalau Tionghoa itu ada marga, bener nggak kok? Antum marganya? Ya, kita marganya Bun. Bun. Ya, ada marga Bun. Cuma mau nama panggilannya Abhin sih. Oke. Nah, kalau Ya. nama sendiri dulu apa namanya? Ya, kalau kita marga Bun Abhin, biasanya dipanggil di keluarga besar ya Abhin gitu. Abhin ya. Abhin ya, APHIN. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Dulu sama keluarga apa namanya sering mungkin beraktivitas dengan agama sebelumnya apa gimana? Gitu kan ya? Iya, ayah Konghucu, ibu Katolik. Cuma memang secara penerapan kita dua-duanya megang. Apalagi ditambah lagi memang ajaran Katolik sendiri membolehkan untuk penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Konghucu pada khususnya. Misalnya kita orang Tionghoa yang menganut Katolik masih bisa menjalankan adat istiadat di ajaran Konghucu. Jadi wisata cengbeng gitu kan. Walaupun hari Minggu ke gereja, perayaan cengbeng kita tetap ikut gitu kan. Chat Nyatpan, terus sembahyang Imlek yang kata orang, mohon maaf nih ya, Imlek itu kata orang budaya gitu, ya orang boleh ikut manapun gitu kan. Padahal tidak sedemikian rupa gitu, karena ada sembahyang Imlek. Oh, ada unsur ibadahnya gitu. Oh iya jelas ya. Oke. Tidak ada orang bilang Imlek ini ya, maksudnya kita klarifikasi ya. Orang bilang Imlek ini adalah budaya katanya. Ya boleh siapapun ngikut dong, enggak seperti itu. Karena ada sembahyang Imlek. Nah, jadi wisata
itu udah jelas, itu udah akidah mereka kan. Jadi kita orang Islam udah berbeda akidah dengan orang Tionghoa gitu. Jadi kadang-kadang orang rancu ya, maksudnya boleh cek di senior-senior yang orang-orang Tionghoa gitu kan, pasti jelas ya Imlek ya agama. Karena tidak ada orang Tionghoa yang Imlek dia tidak sembahyang tuh nggak ada, nggak mungkin. Kecuali mungkin dia lupa atau tidak ingin melakukan itu kan. Tapi secara umum pasti ada sembahyang Imlek. Oke. Ya, seperti itu. Yang terkait dengan akidah lah ini gitu, kepercayaan. Betul ya. Makanya orang jangan sampai gampang kepada kaum muslimin, jangan sampai gampang ngucapin ya selamat Natal, selamat Imlek gitu kan. Kong Hi Fat Chai ya. Xionghi ya kalau ya, Kong Hi Fat Chai. Xionghi ya. Kong Hi Xingyan kalau di Bangka gitu kayak gitu. Kong Hi Xingyan oh ya. Ya seperti itu. Oke. Berarti agak campur-campur dulu ya. Maksudnya betul, kita yang fokus ke satu kepercayaan itu sendiri kok. Maksudnya bisa ke kadang-kadang ke Katolik dan seterusnya gitu ya. Iya, karena memang ya itu ya orang dari Katolik yang membolehkan penerapan ajaran Tionghoa, ajaran Konghucu diterapin bisa gitu. Oke. Boleh diterapin gitu kan. Oke. Jadi kita menjalankan ya sharing sejalan ya Konghucu dengan ajaran Katolik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya hari Minggu kita ke gereja, sekolah Minggu, di hari perayaan Tionghoa kita ikut juga, biasa memang seperti itu. Makanya secara umum populernya di kita, keluarga besar, keluarga Bun ini lebih condong kalau ya sepupu semua harus kalau bisa sih memang kalau mau ikut Katolik. Malah sampai ada sepupu itu dia masuk ke Kristen Protestan kan. Kalau Kristen Protestan nggak boleh lagi ikut ajaran Tionghoa gitu. Sehingga di ultimatum sama bibi, kalau lu tidak mau ikut ajaran Tionghoa gitu kan, mendingan lu nggak diakui anak lagi gitu. Sampai seperti itu. Oke. Jadi mau dia ya sepupu itu mau tetap walaupun dia dah Kristen Protestan kan ikut istrinya gitu kan. Ya dia jalanin ajaran Tionghoa juga. Mau tak mau, kalau nggak diakuin sama anak. Berarti melanggar. Iya, secara konstitusi ajaran Kristen Protestan kan lebih keras kan. Iya. Dia nggak ada toleransi untuk agama lain misalnya itu nggak ada. Kalau di Katolik yang memang penerapannya jauh gitu kan. Seperti itu. Kok pasti kan di sela-sela aktivitas Ko Abdullah kan Islam ini kan pasti kan terdengar ya di media ataupun di berita di manapun mungkin kan dari kaum muslim itu sendiri. Pandangan keluarga Ko Abdullah pada saat itu tentang Islam gimana? Sebenarnya keluarga kita sih keluarga moderat ya, maksudnya dari ya sangat-sangat moderat sih kita bilang, karena ada bibi Jo yang udah hijrah gitu kan. Bibi hijrah ketemu mualaf juga, masuk Islam dan istiqomah gitu kan. Masya Allah. Jadi di tengah keluarga besar sendiri, di saudara ayah itu udah ada yang hijrah gitu kan. Malah berapa tahun yang lalu itu udah naik haji. Ya seperti itu. Jadi sebenarnya fine aja sih, maksudnya tidak ada problem. Ditambah lagi memang ayah sendiri paling demen tuh kalau dengar ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ itu. Masya Allah. Ya rahimahullah, itu beliau luar biasa maksudnya. Setiap pagi pasti nyeter radio RI itu kenceng-kenceng tuh. Ya karena setelah subuh biasanya ada pengajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan. Jadi beliau yang memang menyampaikan dan ayah senang gitu kan. Ya mungkin awal-awal mungkin kita bilang terbentuknya kita mungkin ada jalan dakwah itu sehingga pengen tahu Islam ya dari situ awalnya. Dari ceramah itu kok. Dari ceramah itu. Oke. Iya. Saya bilang seperti itu. Tapi kencang ya. Papa dengerin tapi ada mau niatan masuk Islam atau gimana kok? Kurang paham sih, tapi kalau secara ininya sih memang dia demen gitu, maksudnya dengar kajian Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah kan, beliau memang sangat suka gitu kan. Ya terdengar mungkin karena lucunya gitu kan, terus gampang dimasuki dengan logikanya gitu. Jadi mungkin ya secara tidak langsung beliau mendakwahkan kita anak-anaknya gitu kan. Sehingga kita anak-anaknya ya alhamdulillah kita 3 saudara muslim semua. Oh Masya Allah. Ya dengan wasilah itu ya memang ditambah setelahnya pun kita mengkaji juga
membandingkan antara agama Islam, Oke. Katolik sama Protestan. gitu. Berarti ada proses pembandingannya juga ya? Betul, Untuk ya. benar-benar menentukan Ya, bahwa menetapkannya itu seperti itu. Gimana? Awalnya gimana? Ya, jadi setelah mungkin basic awalnya dari ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah ya, awal-awal seperti itu kan. Setelah itu kita mulai mencari, mengkaji, dan memang beberapa literatur Islam yang kita dulu kan hobi baca ya, maksudnya. Masya Allah. Ya ini betul ya, maksudnya dah Allah karan Iqra gitu kan, dari ayat Al-Quran ya. Bacalah gitu kan. Jadi wisata memang dengan hikmah membaca, jadi terus ada terbetik hati untuk terdorong gitu ya, untuk apa, menyelami, menelaah gitu kan, sehingga terbuka hati dan pikiran kita tentang Islam gitu kan. Sehingga ya sering waktu berjalan kita mengkaji, membandingkan ajaran Islam seperti apa, terus ajaran Kristen seperti apa, Konghucu seperti apa, terus Katolik seperti apa. Akhirnya kita dari semua agama yang kita bandingkan gitu, mungkin kecuali Hindu ya, kita tidak, karena di Bangka nggak ada orang Hindu, nggak pernah jumpa gitu ya. Jadi kita serta dari segi itu bisa melihat gitu kan, oh ternyata Islam lah yang the best gitu ya. Oke. Ya pilihannya seperti itu. Dari sisi mananya kok yang dibilang the best itu? Salah satunya sih yang luar biasa bagi kita adalah ajaran tauhid ya. Ya jadi mengesahkan Allah gitu kan, dari kalau di Islam kan tauhid terbagi 3 kan. Islam apa, ajaran tauhid rububiyah, Uluhiyah, gitu ya. uluhiyah, dan asma wa sifat ya. Jadi dari segi itu kita bisa melihat beda dengan orang mungkin sebagian menyamakan dengan ajaran Trinitas ya, 3-1 atau 1-3, tapi dalam Islam tidak demikian. 3 hal ini pokok tauhid gitu kan, pokok akidah dalam Islam ya, uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat gitu kan. Jadi disinilah kita bisa membandingkan antara yang kata orang sama, misalnya dengan ajaran Kristen gitu kan. Di Kristen ada Trinitas 3-1-1-3 sama kan. Ya. Ternyata secara penerapan bertolak belakang gitu kan. Logika pun tak masuk gitu kan. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari Islam ya, lihat dari sisi tauhid ini. Ya, kita menyembah Allah yang satu kalau dalam apa Islam kan. Tapi kadang-kadang orang ateis bertanya, apa buktinya Allah itu ada gitu kan? Itu benar tuh, sering banget. Sering banget ya. Sekarang kita lihat, ya ini udara, kita hirup udara, tampak atau tidak gitu kan? Tapi kita bisa menghirupnya gitu kan? Nah itu salah satu bukti adanya Allah gitu kan? Kita paru-paru dalam organ dalam kita ada gitu kan? Ada paru-paru, jantung segala macam. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Nggak bisa lihat ya. Padahal ada dalam ya. Ada gitu kan? Nah itu salah satu bentuk bukti bahwa Allah itu ada gitu kan? Walaupun itu analogi ya sebenarnya. Ya, secara konsep dalam Islam kita akan melihat Allah sebagai bentuk puncak kenikmatan tertinggi di dalam surganya Allah gitu. Betul. Nanti di surganya Allah nanti salah satu dan puncak kenikmatan tertinggi adalah berjumpa sama Allah, melihat Allah tanpa hijab, tanpa batas gitu. Amin, ya. Itulah puncak tertingginya gitu, kenikmatan di surganya Allah. Ya seperti itu. Ya memang kadang-kadang perlu penjabaran yang terperinci sebenarnya kan, tapi kita bahas secara umum seperti itu. Ya. Oke, itu kan kalau dari sisi kok tertarik sama Islamnya. Tapi kan mungkin bandingannya tuh kenapa kok nggak ke agama Kristen gitu? Karena kan mereka juga ada klaim bahwa Tuhan itu kan benar kan gitu. Itu kok nggak mempertimbangkan itu, bagaimana? Awal mungkin karena kita lingkungan juga ya, teman-teman orang Katolik sama orang Protestan ada juga kan, termasuk kita pun bergaul dengan pendeta juga gitu kan. Ya pendeta ngajak gitu, maksudnya ngajak dialog segala macam, tapi mentah gitu kan. Mungkin karena kita udah ada kecondongan ke dalam Islam gitu kan. Jadi sehingga ketika datang doktrin dari pendeta gitu kan, mentah gitu bagi kita kan. Dia bilang, ya Yesus adalah juru selamat gitu, menebus dosa-dosa manusia. Jadi kita nggak masuknya apa gitu. Kita mau sejelek apapun, sebujat apapun, nggak usah mikirin, Yesus sudah nebusin gitu kan. Nah,
itu bagi kita nggak masuk gitu kan. Masuk akal. Ya, karena apa? Ya, Yesus siapa gitu kan? Yesusnya nabi gitu kan. Kasihan amat gitu nanggung dosa seluruh manusia gitu ya. Kalau kita pikir logika kita kan, ya ada ya banyaklah doktrin-doktrin yang memang tidak berkesesuaian dengan kita gitu kan. Ya terlepas ya teman-teman dari apa Nasrani gitu kan, dari Kristen Protestan dan Kristen Katolik gitu kan. Ya mau apa ngomong seperti apapun gitu kan, ya kita bilang ya betul. Jadi mungkin kita tertutup hati kita untuk agama mereka gitu kan. Betul. Ya kecenderungan kita lebih suka dengan nalar kita ya. Masa sih gitu kan? Ya ada anak Allah gitu kan? Ya nanti dia berubah kedudukan jadi Allah sendiri gitu kan? Oke. Jadi atau Allah sendiri menurunkan putranya ke dunia atau menjelmakan bentuk dianya ke dalam dunia gitu kan. Yeah. Nah itu kok mirip-mirip seperti apa ajaran-ajaran agama lain gitu seperti Buddha gitu kan. Ada istilah reinkarnasi gitu kan. Yeah. Nah, kan unik gitu ya. Maksudnya unik yang memang nggak masuk di logika kita gitu kan. Sehingga ya kita pikir-pikir memang kayak gini nggak masuk dengan kitanya gitu kan. Mungkin di orang lain mungkin masuk gitu, kita nggak tahu ya. Ya maksudnya terlepas dari pro kontranya gitu kan. Setidaknya ya jadi bahan renungan lah gitu kan. Ya akhirnya kita melihat memang ya di Islam yang tidak terbantahkan gitu untuk urusan seperti ini. Apalagi ditambah lagi ya Yesus sendiri lahir dari rahim wanita gitu kan. Dan kita bilang kok bisa jadi Tuhan gitu ya, maksudnya. Sementara kalau di dalam ajaran Islam sendiri di surat Al-Ikhlas kan, Masya Allah. lam yalid wa lam yulad. Jadi tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Itu mentahnya untuk mementahkan ajaran Kristen seperti itu kan. Jadi dari segi konteks itu wah luar biasa gitu ya. Kalau kita kaji subhanallah ya, maksudnya ya inilah Allah yang kita cari, Tuhan yang kita cari ya ini gitu loh. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan gitu kan. Nah, sampai di ayat yang lain lupa di ayat apa itu di Al-Quran dikatakan ya sampai pecah bumi dan gunung-gunung porak-poranda gara-gara orang Nasrani menyebut Al-Masih putra Allah gitu kan. Ya jadi disebutkan Allah punya anak gitu ya, luar biasa gitu kan. Sampai itu udah luar biasa, hancur dunia kalian kalau udah kondisi kan. Karena iya betul-betul tidak berkesesuaian gitu kan. Ya kalau misalnya kita bilang mohon maaf nih ya saudara-saudara di orang-orang Nasrani kan, orang Kristen pada khususnya itu, ya itu Yesus lahir dari rahim wanita suci Maryam gitu kan, Bunda Maryam gitu. Kalau dalam Islam Bunda Maryam, kalau dalam Kristen Bunda Maria gitu ya. Jelas sekali dan itu gimana kita bilang? Kalau sekiranya misalnya posisinya adalah Allah, kan kalau dalam Islam tuh kun fayakun. Jadi maha berkehendak. Jadi kalau misalnya seluruh umat di dunia dijadikan satu hal saja, maksudnya semuanya beriman kepada Allah kan? Bisa saja. Bisa. Karena kun fayakun kan. Apa mesti repot-repot gitu nurunin apa Yesus jadiin ini gitu kan? Jadiin putranya gitu kan? Unik ya, karena logika kita nggak masuk seperti itu. Ya maksudnya kalau teman-teman mungkin ada yang masuk silahkan gitu kan. Itu kita boleh berpendapat, apalagi masalah agama ya. Karena kita pun pernah merasakan, pernah berpikir gitu kan, dan analogi kita, pikiran kita lebih terbuka seperti itu gitu kan. Masya ya, Allah. kondisi. Oke, akhirnya Masya Allah. Dari wasilah kedua ini, Ko Abdullah memutuskan untuk syahadat gitu. Mungkin awalnya nggak demikian sih sebenarnya. Maksudnya kita tidak langsung memutuskan harus hijrah gitu kan. Jadi ingat, maksudnya kita punya teman dulu di sekolahan di waktu SMA gitu kan. Namanya ingat Mira namanya. Mira itu kita dulu di sekolah Yayasan Setiabudi di Sungai Liat namanya. Itu
teman ini pindahan dari Bandung, orang Sunda sih. Oke. Ya, dia karena kita biasalah namanya teman sekolah kan sering ngobrol kan. Kadang-kadang terlintaslah pembicaraan masalah agama gitu kan. Ya kita bilang apalagi ditambah kita senang gitu untuk membahas masalah agama gitu kan. Kita bilang sebenarnya pengen masuk Islam itu, tapi nggak tahu ya jalannya gimana gitu kan. Nah kita ini kan. Terus di waktu itu sebelum itu sempat juga sebenarnya waktu kita masih SMP pun kita sempat bertanya dengan orang musola, waktu itu ada jemaah musola habis sholat zuhur, kita samperin, saya mau masuk Islam gimana ya caranya gitu kan. Waktu itu ada keinginan gitu kan, karena merasa bahwa Islam harus milih Islam gitu kan. Ternyata tidak ada kemudahan, maksudnya kaum muslimin waktu itu gitu yang kita jumpai, mungkin karena orang-orang yang awam gitu ya dengan Islam, jadi tidak menunjukkan gitu kan, tidak menunjukkan. Akhirnya kita menahan diri sampai pas masuk sekolah SMA, naik ke jenjang SMA, ketemulah teman ini kan. Teman itu ya dia bilang kalau mau Islam jangan ditunda lagi katanya. Ada jaminan nggak besok Koapin masih ada nafas gitu kan. Tersentak kita ya. Masya Allah. Oh ya, apa jaminannya? Maksud kita nggak menjamin bahwa besok kita masih bernafas gitu. Sementara kita tahu kalau kita mati dalam keadaan kafir gitu kan, tidak memilih Islam, dan kita tahu kebenaran Islam, kita jadi orang-orang yang merugi sekali gitu ya. Ya, sehingga terdesak kondisinya mungkin lah titik awalnya seperti itu. Sehingga kata teman itu kan, engkau gini aja, ini hubungin guru agama gitu kan. Waktu itu guru kita Pak Bayu namanya. Jadi sama Pak Bayu ceritakan niat ini engkau ke Pak Bayu mau masuk Islam gitu kan. Langsung kita samperin guru kita waktu itu, guru agama plus guru olahraga. Jadi beliau merangkap itu jadi dua gitu kan, guru agama plus guru olahraga. Jadi kita menghadap gitu kan, langsung ketemu kepala sekolah. Memang Yayasan Setiabudi ini majemuk sebenarnya kan, latar belakang memang yayasan sekolah yang yayasan Tionghoa sebenarnya, cuma ada kebebasan. Kalau di Bangkan dia untuk ajaran Katolik gurunya ada gitu, untuk ajaran Protestan ada, gitu ya. Terus ada yang ajaran Buddha ada juga gurunya. Jadi masing-masing kalau mengikut agama masing-masing ya masuk ke kelas masing-masing gitu, seperti itu. Jadi setelah kita menghadap langsung memang Allah kasih kemudahan lah waktu itu kan. Ya wasilahnya kita nggak pungkiri, memang ya teman itu si Mira itu yang menunjukkan membuat kita tersentak gitu, luar biasa gitu, sehingga kita terbolak-balikkan hati gitu. Ya awalnya kita masih menahan gitu kan, karena jalannya seperti apa kita nggak tahu kan, gitu kan. Mau kita tahu bersyahadat gitu kan, maksudnya itu gerbang untuk masuk Islam gitu kan. Nah, jadi setelah itu pas itu waktu itu awal-awal menjelang Ramadan waktu itu kan. Masya Allah. Ya menjelang Ramadan dari akhirnya dibimbing sama Pak Bayu ini ya, Fizullah. Beliau sangat-sangat berjasa gitu, membimbing kita, mengarahkan tentang Islam gitu kan, biar memantapkan hati, dan alhamdulillah juga sama kepala sekolah kita Pak Imam namanya, Fadilah Imam Hafizullah, beliau menemani. Jadi kepala sekolah terus Pak Bayu guru agama kita nemanin ke orang tua untuk membahas bahwa ini si engkau ini mau masuk Islam gitu kan. Jadi secara minta izin gitu sama orang tua. Orang tua sih alhamdulillah. Memang awal-awal sih kaget gitu ya, maksudnya. Namun tidak sampai ekstrim gitu, enggak. Cuma memang mengiyakan, apalagi kita kan kelas 1 SMA kan waktu itu 17 tahun ya, udah KTP sendiri dan udah pilihan lah gitu kan, pilihan kita sendiri. Ya bismillah, di pas Ramadan itu waktu itu memang belum syahadat, tapi rencana syahadatnya menjelang Lebaran waktu itu, pas pesantren kilat di sekolah waktu itu. Jadi tapi karena ada di arah ini dari hari pertama Ramadan kita udah mulai puasa. Masya Allah. Belum hijrah. Oh belum hijrah tapi udah ikut puasa. Ya, tapi memang kita mencoba ya, maksudnya orang-orang ya, mohon maaf gitu, kaum muslimin pada umumnya nih kita bilang
bilang nggak kuat puasa gitu. Waktu kita belum hijrah, puasa Kuat. kuat. Malah kalau di Bangka itu populer ya, maksudnya anak-anak seumuran sekolah itu biasa siang-siang pulang sekolah kerja tambang timah. Ya. Ya, kuat kok. Maksudnya lemas sih, betul lemas, tapi bisa selesai. Kita bilang nggak mungkin, nih berat loh kerja tambang timah itu. Boleh tanya ke tukang-tukang yang biasa kerja di tambang timah. Berat, udah hidrasi segala macam, kerja nyangkul pasir segala macam. Panas berat. lagi di sana kan Panas. ya. Ya, tapi kuat bisa. Maksudnya Harus ya, teman-teman kok gampang itu susah berpuasa, nggak kuat katanya gitu kan. Enggak. Tergantung niatnya dan tergantung memang kepada ketakwaan kita. Masya Allah. Ya, tidak dipungkiri. Tapi kaget nggak kok kan puasa pertama belum lagi muslim lagi gitu kan? Ya, awal-awal sih enggak sih, kita cuma ngejalanin aja. Jalan aja ya. Ya, karena ada memang niat dah kuat gitu kan. Alhamdulillah bisa. Kuat ya. Ya. Akhirnya syaratnya di satu Ya, Syawal berarti. Enggak, syaratnya 3 hari menjelang Lebaran pas di Sanlat itu, pesantren kilat di sekolah. Oh, Ya. malam Lailatul Qadar berarti ya. Oh, alam ya gitu. Jadi Mudah-mudahan pas ya. itu syahadatin sama kepala sekolah Pak Imam itu. Ya, alhamdulillah beliau yang bimbing syahadat gitu kan. Ya, kita pun ingatlah kalau pulang ke Bangka pasti datanglah kita. Cuma kadang-kadang ya suka lupanya. Mohon maaf gitu kalau beliau nonton kita. Masya Allah. Ya minta maaf itu, masih udah lama nggak silaturahmi dengan beliau gitu kan, termasuk Pak Bayu juga gitu. Masih kurang adab dikit. Iya. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk Insya jumpa. Allah, Bang. mudah-mudahan jumpa lagi insya Allah. Baik, Masya Allah. Kira di situ sadat kok ya. Iya. Nah, ini yang mungkin Ana pengen tanya dari sebelum-sebelumnya nih kok. Ini kan pasti Abdullah kan ada lika-liku untuk nyantri atau mondok di Anaba Center ini. Nah, itu bagaimana ceritanya bisa ketemu sama Anaba Center ini? Dulu sebenarnya kita awalnya pesantren sempat di Ciamis waktu itu kan. Ciamis. Cuma memang di Ciamis penawarannya pesantren untuk ngapal Quran. Kebutuhan kita, karena kita mu'alaf gitu ya, kebutuhan adalah pendalaman akidah. Betul. Ya, jadi kalau disuruh ngapal Quran mungkin betul bersih, ngapal enak, mudah gitu kan. Tapi masalahnya hanya hafalan tok gitu kan, berat gitu. Beratnya kita ketika nanti balik ke rumah seperti apa, penerapannya bingung kan gitu. Iya, benar. Jadi akhirnya kita diarahkan ke Tasik waktu itu kan. Ada pesantren sunnah di sana. Kita di sana gitu kan. Karena ada awal-awal malah sempat pihak pesantren ini cenderung menolak kita gitu kan. Dikarenakan sebelumnya ada orang Tionghoa juga hijrah, tapi belajarnya nggak beres gitu kan. Maksudnya malah buat onhar gitu kan. Jadi kesan terhadap mualaf ini jelek jadinya. Terkhusus Chinese. Ya, terkhusus orang Tionghoa gitu kan. Chinese Tionghoa ya. Ya, jadi awal-awal akhirnya kita bilang sama mudir mahar gitu kan, Ustadz Abu Qutadah waktu itu kan, hafizahullah. Dan beliau masih sampai sekarang masih mudir di sana gitu kan. Sama beliau, Ustadz, ana ingin ikut belajar gitu kan. Terserah antum mau ngasih ana tugas apa, tapi yang penting ana bisa ikut belajar gitu kan. Jadi akhirnya diarahkan sama beliau, awal-awal kita megang sampah putra-putri. Jadi ngangkut sampah pagi ke tempat pembuangan sampah itu, subhanallah tuh lumayan itu, pagi dah keringet tintan gitu. Jadi saya ya masuk kelas memang jadinya nggak maksimal, sayang sekali nanti. Waktu itu sedikit menyesal kenapa nggak fokus gitu ya, maksudnya kita tidak mungkin kalau fokus bisa jadi ustadz kali ya. Amin. Sekarang sekarang bisa. enggak. Sekarang ngerjain ini kedai mie ayam ya. Nah, jadinya fokusnya di sini jadinya. Ya jalannya akhirnya ya tetap kita sih insya Allah inginkan gitu, memang tetap sambil mendakwahi kaum muslimin lah tentang makanan halal gitu kan. Ya termasuk mie ayam Bangka pun ya tidak semua mie ayam Bangka itu ya kita bilang mereka ngaku halal, tapi secara penerapan belum tentu gitu kan. Ya hanya sebatas teorinya mereka paham bahwa orang Islam makan ayam halal gitu kan. Adapun penyembelihannya ya kita tidak tahu kan. Oh iya. Walaupun sekarang ya mereka beli di pasar sih halal lah ya. Tapi secara masaknya, pengolahannya seperti apa kan kita tidak sesuai kadang-kadang. Mereka ada angsiu ngasih masakan di masakan itu, atau di rumahnya pun mereka masak ayam
plus masak babi juga, kan kita nggak tahu. Oh iya, bekas-bekasnya itu ya. Ya, bekas-bekasnya seperti itu. Tapi kalau ini dijamin insya Allah nggak ya? Kalau mie ayam Kita jaga. mana? Mie ayam Ko Abdullah ya namanya, Masya Allah. Iya, jadi kita jaga halalnya gitu kan, Masya maksudnya sampai saus pun nggak ada label halal kita nggak pakai. Masya Allah. Kecap segala macam harus ada label halal MUI. Kalau nggak ada label halal MUI kita nggak pakai. Ini kalau mungkin pemirsa mau mampir, mungkin tinggalnya di sekitaran Tangerang, di mana nih alamat lengkapnya nih? Ini di Ciater di Jalan Masjid An-Nur An-Nabawi. Wah, ini Ya, silakan. Kampung Maruga. Ya, Ini Ciater. saya udah beberapa kali coba mie ayamnya, ini insya Allah. Kalau boleh bungkus 3. Insya Allah. Nggak ya, canda. Oke. Apa namanya? Lanjut ke Anabako. Gimana ceritanya ke Anabako? Lalu memang selama di sana 2 tahun lah di sana kan. Iya. Suatu ketika kita memang cobaan orang mondok tuh berat ya, maksudnya ada ya cobaan itu. Tahu ada akhwat karena kita sering bolak-balik putra-putri kan, bawa sampah gitu kan. Apalagi kita ya mungkin paling putih sendiri di sana gitu kan. Putih sipit gitu kan, kayak seperti dulu masih ganteng seperti artis Mandarin kan. jadi ada satu santriwati gitu kan. Iya. Mengajukan diri waktu itu kan. Mengajukan diri sama Ustadz, Ustadz, Ana suka dengan Ko Abdullah adanya. Nah, jadi nama hijrahnya Abdullah Ramadan. Jadi karena pas hijrahnya di Ramadan, jadi Abdullah Ramadan ini namanya. Jadi ini disyadatkannya itu. Jadi ya itu. Jadi si Ustadz mungkin ya waktu itu karena beliau berpikir bahwa idealis ya, maksudnya menikah, kerja, tolabul ilmi kan. 3-in-1-nya idealis banget gitu kan. Tapi ternyata untuk Ana sendiri tidak bisa gitu kan. Ya Ana sendiri ternyata nggak kuat gitu ya. Akhirnya waktu itu pas ada Ustadz Abdul Aziz namanya. Beliau kalau Ana panggil sih Bang Aziz orang Nias. Beliau yang ngajak, ya di sini ada An-Naba Center, pemimpinnya Ustadz Nababan Hafizullah gitu. Jadi beliau yang ngajak awal-awal ke An-Naba Center. Bisa kita sambil belajar di sana gitu. Insya Allah teman-teman mualaf semua yang dibina di situ gitu kan. Oh iya dah gitu kan. Akhirnya kita tergerak untuk ikut gitu kan. Ya tergerak itu karena ya kondisi udah nggak nyaman lagi kan di pondok di Tasik waktu itu gara-gara cobaan itu kan kita kalah gitu kan. Akhirnya kita merantau ikut ke Jakarta, ke Tangerang Selatan, ke Sawah Baru di Anaba. Nah di situ dan dia memang pesantren baru ya, dan alhamdulillahnya memang ya teman-teman mualaf semua gitu. Kita jadi agak lebih nyaman ya mestinya. Ya terus kita nggak mikirin ngangkut sampah lagi. Ya belajar tinggal belajar, ya makan ada yang masakin, subhanallah itu mah. Nggak kepikiran akwat lagi juga nggak? Ya luar biasa gitu. An-Naba inilah memang tempat belajar yang memang kita bilang enak lah gitu ya. Belajarnya enak, kita bisa fokus gitu. Alhamdulillah ya belajar ngaji waktu itu sama dibimbing oleh Ustadz Iwan Shah Hafizullah. Beliau alumni Lipia kan. Belajar tajwid gitu kan. Kalau dulu khatam sih kitab tajwidnya. Cuma sekarang lupa lagi. Nah, ilmu karena nggak di ini nih. Tapi insya Allah kalau untuk baca sesuai dengan kaidah tajwid, insya Allah kita paham. Masya Allah. Ya, tapi kalau ditanyain hukumnya ini apa nih? Mim mati ketemu ba, hukumnya apa? Lupa ingat gitu ya. Tapi nggak ada yang mungkin sesuai lah ya tentang apa yang Ko Abdullah butuhkan untuk belajar di An-Naba Center ini ya, insya Allah ya. Iya, karena memang betul. Di An-Naba sendiri waktu itu ada pengajaran akidah gitu kan, terus ditambah lagi kristologi gitu ada kan? Ada perbandingan agama. Jadi subuhat-subuhat yang di diri kita, wisata terbersihkan itu kan, bersih gitu kan. Apalagi memang langsung belajarnya dengan Ustadz Nababan langsung. Oh langsung? Langsung. Jadi beliau bina untuk ini pembelajaran kristologi. Jadi perbandingan agama. Jadi insya Allah kalau jumpa teman-temannya yang sepemahamannya seletingan lah gitu kan, ya kita bisalah dialog gitu kan. Ya nggak kagok lah gitu kan. Masya Allah. Seperti itu. Nah, Ko Abdullah, tanggapan Ko Abdullah tentang Ustadz Nababan ini bagaimana? Ya, beliau Ustadz Nababan tuh guru kita, ya bapak angkat kita gitu kan. Beliau yang ngayomin kita sih selama ini, tidak dipungkiri.
ya adanya kita sekarang, ya adanya Kak Abdullah sekarang, walaupun cuma bikin mie ayam gitu ya, ya alhamdulillah itu dengan dari sosok beliau lah gitu kan, panutan kita. Ya, memang kita terbantukan lah gitu kan. Ya memang dibimbing, ya di An-Naba di awal-awal kita memang luar biasa. Kayaknya mungkin yang tidak terjun di dunia dai gitu kan, mungkin Kak Abdullah ini gitu kan, teman-teman yang lain punya pesantren, punya yayasan. Pokoknya zaman anak itu zaman keemasan lah gitu kan, teman-teman punya pesantren juga di mana punya yayasan, itu di zaman kita lah adanya gitu kan. Yang memang punya ini apa, generasi emas, saya bisa bilang generasi emas. Ya kita bisa melihat lah teman-teman ini, Ustadz Ridwan Muntero punya yayasan juga. Terus ada Ustadz Gohan Matondang, itu beliau punya yayasan Al-Risalah Pekanbaru. Ya itu generasi kita, generasi awal kita. Yang nyantri di An-Naba. Iya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Berarti berhasil ya kok ya. Iya. Tapi kalau saya bisa disebut bahwa Kok Abdullah pun termasuk yang berhasil karena kan mengembangkan bisnis syariah kan gitu kan. Mie ayam halal kan rata-rata kan tadi Kok Abdullah bilang bahwa mie ayam itu nggak ada ya beberapa yang nggak. Ya, kalau kita judulnya mie ayam Bangka ya mesti hati-hati sih. Ya, karena mungkin mereka nggak berani pakai minyak babi misalnya. Cujio kan. Cujio itu bahasa keknya artinya minyak babi. Tapi kadang-kadang mereka meringankan masalah angsiu gitu kan. Angsiu itu kan arak merah kan. Di seafood kalau kita lihat ciri khasnya gampang banget. Kalau udah dituang ini botolnya, biasanya botolnya dibungkus sama kertas biasanya. Dituangin ke masakan, apakah tumisan, masakan seafood langsung nyala, wur gitu. Ya itu pasti hakul yakin tuh pasti pakai angsiu gitu. Ya hampir sama, termasuk banyak kaum muslimin pun tidak paham. Ada yang punya logika gitu, logika dia tapi tidak dasarnya nggak kuat kalau kita bilang. Kenapa? Dia bilang itu kan angsiu itu dituang ke masakan kan menguap kata dia, terbakar dan menguap gitu kan. Alkoholnya keluar alkohol keluar. Kita bilang rasa berubah atau tidak? Dan rasanya pasti berubah. Ya, mau tanya siapapun kalau udah namanya penyedap angsiu pakai itu, rasanya sedap luar biasa. Punya ciri khas tertentu gitu kan. Nggak dipungkiri gitu kan. Sementara kaidah hukum dasarnya namanya khomer, sedikit atau banyak walaupun tidak memabukkan, haram. Dikonsumsi sedikit tetap haram. Nggak mabuk nih, nyobalah netes di lidah, tetap haram, tak boleh. Itu udah kaidah. Mau tanya ustadz manapun yakin gitu kan, pasti jawabannya haram. Masya Allah. Oke, Masya Allah kok ya. Ya mudah-mudahan Ustadz Namaban Allah selalu jaga ya kok ya. Ya insyaallah. Semoga beliau selalu sehat, dijaga, dilindungi dimanapun berada. Ya. Insyaallah tidak dulu jasa beliau sama kita ini, apalagi teruntuk kaum mu'alaf itu luar biasa. Nggak ada tandingannya. Oke lah, mudah-mudahan Ustadz Namaban selalu dalam lindungan Allah sekali lagi. Dan saya sih, kalau saya berharap semoga Indonesia ini penuh dengan pesantren-pesantren mu'alaf karena kan biar mengharumkan nama Islam itu sendiri kan gitu Pak ya. Baik. Nah kok mungkin kan barangkali nih keluarga mungkin nonton perbincangan kita, mungkin ada pesan yang mau disampaikan nggak tuh? Buat yang mungkin di kampung ya sana ya. Ya keluarga sih ya semoga sih kita berharap sih keluarga bisa menelaah ya, maksudnya coba untuk mempelajari Islam itu jangan lewat media gitu kan. Karena media ini cenderung menyudutkan Islam. Walaupun yang punya media banyak kan mungkin ada yang orang Islam sendiri gitu kan. Aneh gitu ya sebenarnya. Cenderungnya malah selalu mengiring opini publik kepada Islam yang radikal, yang minus-minusnya gitu ditampakin gitu. Padahal yaitu mendingan kita bilang belajar Islam memang harus dengan orang Islam yang paham gitu kan. Bertanya pada orang Islam yang memang menjalankan Islam dengan benar gitu kan. Ya termasuk saudara-saudaraku gitu kan, terkhusus keluarga Bun gitu ya. Semoga sih kita bilang coba menelaah dari literatur yang memang rujukannya benar gitu kan. Tidak condong kepada melihat Islam dari segi barbarnya gitu kan. Padahal kan itu hanya oknum sebenarnya kan. Kita bilang yang ngebom, yang teroris gitu kan. Apakah orang Islam
maksudnya Islam yang dicondong disudutkan gitu kan. Sementara yang kasus waktu itu di AS sendiri ada katanya orang gila gitu pakai senapan otomatis ya membunuh sekolahan itu kan. Kenapa tidak disebut teroris? Betul. Iya. Palestina, Israel juga sama. Nah, sampai sekarang saudara kita kaum muslimin di Palestina seperti apa kondisinya? Luar biasa kan? Tidak disebut teroris. Harusnya mereka memang orang-orang itu yang disebut teroris kemanusiaan. Jelas sekali kan? Ya, seperti itulah kondisi. Baik. Ya, itu yang jelas mudah-mudahan keluarga Ko Abdullah dan keluarga saya juga mendapatkan hidayah Ko ya gitu ya. Kita masih nih? Hah? Orang tua masih? Masih. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Saya selalu bilang begitu karena kita nggak tahu hidayah kan datang dari mana. Tapi sering nonton YouTube juga, katanya sering lihat saya gitu kan. Namanya hidayah kan kita nggak ada yang tahu ya Ko ya. Ya mungkin juga pesannya untuk kaum muslimin, jagalah hidayah itu, mudah-mudahan kita selalu senantiasa istiqomah dan jangan sampai tinggalkan Islam ini. Masya Allah. Ko Abdullah sekali lagi syukran Ko atas waktunya. Mudah-mudahan Ko Abdullah sehat selalu dan mie ayam ini menjadi mie ayam yang mencondong, Masya Allah, dibeli kaum muslimin insya Allah. Biar nggak tertipu kaum muslimin bahwa mie ayam Ko Abdullah adalah halal, Masya Allah, dan thayyib pastinya. Ya, kita memang jamin ya halalnya kita yakin gitu kan. Tanggung jawab dunia akhirat kan masanya kan. Kehalalannya gitu. Baik, mungkin itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Jika mungkin ada kalimat yang kurang mengenakan, mohon jangan dimasukkan hati karena ini adalah suatu pengalaman dari cerita mu'alaf insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi. Oh ya, oke. Baik, mungkin bagi pemirsa sekali lagi yang ingin berkontribusi ataupun ingin mendonasikan sebagian hartanya ke pesantren Mu'alaf An-Nabah Center ini, silakan, kami sudah sediakan rekening di bawah ini, yang dimana insya Allah mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi pemirsa sekalian yang berikut donasi insya Allah. Karena itu juga untuk perkembangan para mu'alaf di pesantren An-Nabah Center ini. Mungkin itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya